Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @briefstory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kisah Seram di Rumah Sakit, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Masih ingat banget ketika bapak saya bilang kalau rumah sakit itu termasuk tempat yang suci. Tembok-temboknya banyak mendengar doa-doa tulus yang terucap, baik dari orang yang sakit ataupun yang sehat walafiat. Walaupun begitu, perasaan saya tetap gak enak setiap kali masuk rumah sakit, entah datang sebagai pengunjung atau sebagai pasien. Beberapa kali juga saya lihat sedihnya perpisahan, bukan dari sisi yang ditinggalkan, tetapi dari sisi yang meninggalkan, alias yang berpulang. Ahmad adalah salah satu teman baik saya. Kami berteman sejak SMP. Ketika kami kuliah pun sama-sama di Bandung, walaupun beda kampus. Singkat cerita, pada suatu hari Ahmad mengabarkan bahwa bapaknya dirawat di rumah sakit. Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung tepatnya. Peristiwa ini terjadi pada masa awal-awal saya kuliah. Kala itu masih kos di daerah Jalan Jibelet Bandung, belum tinggal di rumah teteh. Karena jarak kos dan rumah sakit Hasan Sadikin cukup dekat, saya langsung meluncur ke sana ketika Ahmad memberikan kabar itu. Sebelumnya saya sudah dengar kabar kalau Bapak Solehin, bapaknya Ahmad, sudah sakit-sakitan sejak lama. Saya dengar juga belakangan ini sakitnya bertambah parah. Saya lupa waktu itu hari apa, tapi sekitar jam 9 malam saya tiba di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Waktu itu RSHS masih belum direlokasi besar-besaran seperti sekarang. Masih bangunan lama dengan arsitektur Belanda zaman dulu. Rumah sakit ini tergolong besar, memanjang dari Jalan Aikman sampai ke Jalan Pastur. Nggak tahu deh seberapa panjang bangunannya. Yang pasti kalau kita masuk dari lobi depan sampai ke bangunan paling belakang cukup ngos-ngosan. Bisa guling deh kalau yang belum tahu. Gedung bangunan tempat Bapak Solehin dirawat cukup jauh di belakang. Saya berjalan hampir sampai di ujung komplek bangunan rumah sakit. Tahu kan ruangan apa yang biasanya ditempatkan pada paling ujung dan pojok bangunan? Ya, ruang jenazah. Tapi terang aja, saya jalan gak sampai ke ruang jenazah. Beberapa belas meter sebelumnya, saya belok kanan. Waktu itu karena mungkin masih sekitar jam 9 malam, pelengkungan RSHS belum sepi-sepi amat. Masih ada beberapa orang lalu lalang di sekitaran gedung rawat hidup. Gak susah mencari ruangan Bapak Solehin, saya langsung bisa menemukannya. Begitu masuk ke gedung ruang perawatan. Ketika sudah di dalam ruangan, saya lihat cuma ada Ahmad dan Bapak Solehin. Ahmad dengan telaten sedang membalur badan bapaknya dengan minyak kayu putih. Setelah ngobrol sebentar dengan Bapak Solehin, Ahmad mengajak saya untuk ngobrol di luar ruangan, supaya bapaknya dapat beristirahat. Kami duduk di kursi kayu di depan gedung. Di situ Ahmad cerita banyak. Intinya penyakit radang paru-paru yang diderita bapaknya sudah tergolong parah. Menurut Ahmad, kalau dalam minggu-minggu ini gak ada perkembangan bagus, maka keluarga memutuskan untuk membawa pulang, dirawat di rumah saja. Setelah ngobrol ngalor ngidul sampai jam 12 malam, saya memutuskan untuk pulang. Sebelumnya, Ahmad minta tolong agar besok harinya saya datang lagi ke rumah sakit, menemani dia menginap di situ. Saya menyangguti, dan saya pun pulang. Malam itu gak terjadi apa-apa. Keesokan harinya setelah beres kuliah, saya nggak langsung ke RSHS memenuhi permintaan Ahmad. Saya memutuskan untuk pulang dulu ke kosan. Rencananya baru ke rumah sakit selepas maghrib. Sial, malam itu saya ketiduran. Terbangun sekitar jam 11 malam. Buru-buru saya bersiap jalan ke rumah sakit. Sebelum jalan, saya coba telepon Ahmad. Tapi HP-nya gak aktif. Ya sudah,
saya putuskan langsung ke rumah sakit. Gak sampai 15 menit saya sampai. Memang sudah terlalu malam. Seharusnya pengunjung sudah gak diperbolehkan masuk. Saya coba telepon Ahmad sekali lagi. Tetap belum aktif juga. Saat itu posisi saya berada di lobi dan mencoba sekali lagi telepon Ahmad supaya menjemput saya di lobi. Tapi tetap belum aktif juga HP-nya. Nekat ketika Pak Satpam teralihkan fokusnya, saya nyelonong masuk dan sukses. Sekitar jam setengah 12 malam itu, suasananya beda dengan yang saya rasakan pada malam sebelumnya. Jauh lebih sepi. Sepanjang lorong yang saya lalui, hening banget. Gak ada orang yang saya lihat lalu lalang. Saya masih berpikir mungkin karena sudah nyaris setengah malam. Oh iya, lorong rumah sakit ini waktu itu bentuknya lorong terbuka. Hanya tiang-tiang kayu yang menunjang atap di atasnya. Jadi udara dingin di Bandung langsung menerpa badan saya yang salah kostum. Karena cuma memakai celana pendek. Lorong sepanjang kira-kira 300 meter itu terasa bergilu-gilu panjangnya. Kenapa, Bri? Karena perasaan saya mulai gak enak. Sejak masuk ke area gedung ruang rawat inap, saya gak melihat orang lain satupun. Sepi, hanya terdengar langkah kaki saya saja. Udara semakin dingin, suasana semakin hening. Saya takut. Sempat berpikir untuk balik lagi ke area lobi. Tapi tanggung, karena ruangan Bapak Solehin hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Saya memperlambat laju jalan ketika melihat sesuatu di depan gedung rawat inap. Dari kejauhan, saya melihat ada seseorang yang duduk di kursi kayu yang terletak di dekat pintu masuk. Karena lampu selasar yang gak terlalu terang, dari jarak sekitar 20 meter saya masih belum bisa memastikan siapa orang itu. Tapi dari perawakan, tampaknya saya kenal. Ah, leganya. Ternyata itu Bapak Solehin. Alhamdulillah, beliau sudah sehat. Gumamku dalam hati. Padahal kemarin bangun dari tempat tidur saja susah. Sekarang sudah bisa duduk di kursi luar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, udah enakan badannya, Pak? Tanyaku ke Bapak Solehin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jawabnya sambil tersenyum. Ketika saya tanya Ahmad kemana, beliau bilang Ahmad pulang ke Serang mendadak karena ada keperluan. Kota Serang, Provinsi Banten adalah kampung halaman Bapak Solehin dan keluarga. Cukup jauh dari Bandung. Ah, sialan si Ahmad, gak bilang-bilang kalau pulang mudik. Udah gitu HP-nya gak aktif. Suara saya langsung meninggi terima telepon dari Ahmad. Kesel. Maaf, Bri. Gue gak sempat kasih kabar. Suara Ahmad terdengar bergetar. HP gue habis baterai, gak sempat ngecas. Terus kenapa lu tiba-tiba mudik? Tanyaku penasaran. Jam 2 siang tadi, Bapak meninggal mendadak. Kami sekeluarga langsung membawa jenazah Bapak pulang ke Serang. Sekali lagi minta maaf. Lu di mana ini? Belum sempat ke rumah sakit kan? Itu penjelasan singkat Ahmad. Saya terdiam, gak tahu mau ngomong apa. Saya tambah kaget lagi ketika melihat Bapak Solehin keluar dari ruangan tempat dia dirawat sebelumnya dan berjalan ke tempat semula, yaitu kursi kayu tempat saya duduk saat ini. Badan saya lemas. Pembicaraan dengan Ahmad di HP langsung saya putuskan. Beliau berjalan mendekat tanpa senyuman dan duduk di sebelah saya seperti semula. Pada saat itu saya baru sadar kalau beliau terlihat pucat. Saya nggak bisa lari. Kami hanya duduk terdiam. Nggak ada percakapan karena saya nggak tahu mau bicara apa. Badan saya bergemetar dan berkeringat dingin. Saya membaca doa terus-terusan di dalam hati, berusaha membangun keberanian. Itulah 5 menit terpanjang dalam hidupku. Selama kira-kira 5 menit itu, Bapak Solehin hanya menatap kosong ke arah depan. Dan saya nggak berani sedikit pun melirik ke arah beliau. Suasana hening. Pada akhirnya, pelan-pelan beliau mulai terlihat hendak memutar kepala ke arah kiri, ke arah saya duduk. Mulai nengok ke arah saya. Saya nggak tahan dirundung ketakutan. Sebelum Bapak Solehin berkata sesuatu apapun,
Saya sontak berdiri dan berkata, "Pak, saya pulang dulu ya. Bapak yang tenang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bapak Solehin dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat. Beda dengan waktu saya lihat di awal pertemuan tadi. Saya diambang pingsan. Saya paksa kaki saya melangkah menjauh, pergi ke arah lobi. Ketika belum terlalu jauh, saya nengok ke belakang, ke arah Bapak Solehin duduk. Beliau masih ada. Ketika sudah agak jauh, saya menoleh kembali ke arah belakang. Beliau udah gak ada. Alhamdulillah, saya bergegas pulang. Besok paginya saya berangkat ke Serang, ke rumah almarhum untuk melayat. Sampai sekarang saya nggak pernah cerita peristiwa ini kepada Ahmad. Saya simpan untuk diri sendiri saja.